Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, para frater, bruder, adik-adik sekalian terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Dan selamat merayakan hari kebangkitan. Di bawah terang sabda Allah yang kita renungkan pada minggu biasa yang ke-31 hari ini, saya ingin menawarkan 3 gagasan sederhana sebagai titik tolak dan titik berangkat renungan lanjutan kita untuk memaknai pesan Tuhan melalui sabdanya hari ini. Yang pertama, menempatkan kasih dalam takaran dan ukuran yang benar. Dalam bacaan Injil tadi kita berjumpa dengan pertanyaan seorang ahli Taurat. Konteksnya pada waktu itu, ahli Taurat ini sedang mendengar Yesus yang bersoal jawab dengan orang-orang Saduki. Dan dia mendengar bahwa Yesus memberikan jawaban yang tepat dan benar atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang Saduki. Mendengar itu, dia datang mendekat pada Yesus dan dia bertanya, "Hukum mana yang paling utama?" Berbeda dengan kisah-kisah dalam Injil yang mengatakan bahwa kebanyakan orang bertanya kepada Yesus itu sebagai ujian atau jebakan pada Yesus. Tetapi pertanyaan dari orang ahli Taurat yang kita renungkan hari ini bukan pertanyaan untuk menjebak, bukan pertanyaan untuk menguji Yesus, tetapi pertanyaan yang datang dari ketulusan dan kejujuran hati. Karena dia mau memilah, mau mengetahui dengan lebih baik, kira-kira dari sekian hukum yang ada, mana yang paling utama. Maklum bahwa dalam tradisi orang-orang Yahudi, kurang lebih ada 613 hukum. Jadi ada 613 hukum itu mereka bingung, kira-kira dari 613 itu mana yang paling pertama, mana yang paling penting, mana yang paling mendasar.
Dan dari 613 hukum ini ada 365 yang berisi larangan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, berisi larangan. Lalu ada 248 yang berisi perintah. Lakukanlah ini, lakukanlah itu. Jadi dia bingung juga kira-kira mana yang paling pertama hukum dari hukum ini. Dan terhadap pertanyaan orang ahli Taurat ini, Yesus memberi jawaban. Dan jawaban Yesus ini dia mengutip dari 2 kitab Pentateuch, dari kitab hukum Taurat. Yang pertama, dia mengutip dari Ulangan bab 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dikatakan perintah yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Jadi Yesus juga jawab, dia tidak karang-karang, tapi dia berdasarkan landasan biblis yang kuat dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dan kalau kita membuka kitab ini adalah bagian yang disebut sebagai Sema Israel. Dengar tadi di sini. Dengarlah hai Israel, Sema Israel. Dan Sema Israel adalah satu doa yang sangat penting dalam tradisi orang-orang Israel. Mereka harus menghafal doa ini. Dan doa ini harus didoakan 2 kali sehari, pada pagi hari dan sore hari. Dan mereka harus menghafal itu untuk menjadi itu sebagai darah daging dalam hidup mereka. Bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang harus dikasihi. Dan mengasihi Allah harus dengan totalitas kemanusiaan seseorang. Tidak bisa setengah-setengah. Harus total, seutuhnya. Dan seutuhnya tadi digambarkan dengan ini. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Artinya, pertama-tama kita harus menempatkan Allah sebagai yang pertama dan utama dalam mengasihi. Itu yang pertama dan utama. Dan kasih kepada Allah ini kita tunjukkan melalui kasih kita kepada sesama. Karena itu Yesus menjawab lagi yang kedua. Dikatakan, dan perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia mengambil dari Imamat bab 19 ayat 18. Pada kedua hukum inilah terletak hukum yang paling utama dan pertama, yaitu mengasihi Allah. Dan pada saat yang sama, kasih itu harus terwujud, harus dimanifestasikan, harus dinyatakan dalam mengasihi sesama yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita juga kadang-kadang kita bertanya-tanya, atau kadang-kadang muncul pertimbangan dalam batin kita. Kasih kepada siapa yang paling pertama dan utama? Kadang-kadang kita salah menempatkan skala. Kadang-kadang kita salah menempatkan mana yang pertama yang harus kita tujukan. Sabda Allah hari ini mengundang kita untuk merenungkan bahwa mengasihi Allah itu harus pertama kita tempatkan. Saat ini dengan munculnya berhala-berhala baru, kita mengganti posisi Allah dengan berhala-berhala baru itu. Kita mengasihi yang itu yang pertama dan melupakan atau menomorduakan Allah. Sabda Allah hari ini mengundang kita sekalian untuk menempatkan Allah sebagai yang pertama. Dan kasih kita kepada Allah itu harus kita wujudkan, harus kita tunjukkan dengan totalitas keberadaan kita. Dan kasih itu harus diturunkan, diteruskan melalui kasih kita kepada sesama. Yang kedua adalah kita menempatkan Yesus Kristus sebagai model dan cara kita mengasihi. Untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ada satu model, ada satu figur
yang mengajarkan kita bagaimana mengasihi seperti itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia menjadi pokok, dia menjadi cara, dia menjadi jalan bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dalam seluruh karya dan hidup Yesus, Yesus sudah menyatakan kedua hukum ini. Dia sudah mewujud menyatakan kedua hukum ini. Dia mengasihi Allah sebagai Bapanya dengan segenap dan seluruh hidupnya. Dan kasih itu adalah perwujudan, diwujudkan dalam mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kalau kita membaca dalam teks-teks bagian akhir dari hidup Yesus, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, di sana ada satu pertentangan dalam batin Yesus. Dia berdoa, "Bapa, seandainya mungkin piala ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan seluruh hidup Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dia mengasihi Bapa dengan seluruh hidupnya, dengan seluruh tindakannya. Dan dia juga mengasihi kita. Mengasihi kita, dan dia memberikan seluruh dirinya demi keselamatan kita. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani tadi melukiskan dengan sangat indah. Yesus adalah Imam Agung yang mempersembahkan diri satu kali untuk selama-lamanya demi keselamatan kita. Dan inilah cara, model yang Yesus ajarkan bagi kita bagaimana mengasihi Allah dengan totalitas keseluruhan diri kita. Jadi kita jangan cari ke orang lain cara atau model untuk mengasihi. Lihatlah pada Yesus, belajarlah pada Yesus. Yesus mengasihi dengan seluruh hidup dan karyanya. Yesus mengasihi Allah sebagai yang pertama, dan pada saat yang sama dia mengasihi kita, dan dia datang untuk menyelamatkan kita sekalian. Dan yang ketiga, semoga dengan mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan seluruh kemampuan dan kapasitas kita sebagai manusia, dan kasih itu kita wujudkan dalam mengasihi sesama saudara kita seperti diri kita sendiri. Semoga akhirnya kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Seperti ahli Taurat tadi, dia setelah mendengar jawaban dari Yesus, dia mengafirmasi, membenarkan jawaban Yesus, tapi juga dia masuk lebih dalam. Dia katakan benar jawaban bahwa mengasihi itu jauh lebih dari segala kurban bakaran dan kurban-kurban yang lain. Yesus memuji jawaban ini. Semoga dalam hidup kita pun Yesus juga memuji kita karena kita telah mengasihi Allah dengan segenap kekuatan dan seluruh diri kita, dan pada saat yang sama kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Semoga di ujung semuanya itu kita akhirnya tidak jauh dari kerajaan Allah. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga pesan sabda Allah hari ini mengundang kita sekalian dan menyuluh sejarah kemuridan kita untuk menempatkan kasih dalam takaran dan ukuran yang benar, lalu menjadikan Yesus sebagai model dan cara kita dalam mengasihi. Dan semoga di ujung semuanya itu kita berharap semoga kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian. Amin.